Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat kan market dalam kondisi ya seperti inilah, kalian bisa tahu sendiri saat ini ya seperti ini. Ini akan menjadi suatu kesempatan peluang emas atau ini akan menjadi musibah gitu buat teman-teman semua ya. Semoga ini bisa kalian jadikan peluang emas ya teman-teman ya, atau sebagai kesempatan untuk hunting atau mencari altcoin yang menurut teman-teman itu memiliki prospek atau potensi jangka panjangnya bagus ya, atau dalam jangka pendeknya dia naik. Nah, kali ini teman-teman ya, kita ada sedikit informasi buat kalian semua, yaitu tentang si Pi Network. Dengan penurunan Pi Network saat ini akan menjadi suatu ancaman bagi komunitas Pi Network, atau ini akan menjadi sebuah keberuntungan bagi para komunitas Pi Network. Dan apakah jaring kita kena di kepala 40? Ya, kita tunggu saja teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, untuk circulating supply udah bertambah teman-teman ya. Untuk marketnya dia belum ada penambahan lagi. Terus kalau kita lihat teman-teman ya, dari segi komunitasnya, di sini sebenarnya masih sangat bullish ya, dari komunitasnya 88% komunitas Pi Network itu masih sangat bullish terhadap prospek atau kinerja daripada Pi Network untuk jangka panjangnya. Sedangkan kalau 12% teman-teman ya, itu udah skeptis lah, udah bearish terhadap Pi Network, dan semoga saja Pi Network itu bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam waktu dekatnya. Amin. Oke, kita langsung gas. Di sini teman-teman ya, kalau kita lihat untuk parameter data yang diberikan oleh TradingView itu, komunitas Pi Network itu udah masuk ke ranah penjualan gitu kan. Mereka ya bisa dikatakan udah mulai panic selling, tapi belum yang extreme selling gitu kan. Nah, tapi rata-rata antara buyer and seller itu lebih didominasi dengan seller untuk saat ini ya. Terus kalau kita lihat teman-teman data daripada si Pi Network menurut real chartnya dia, apakah teman-teman ya Pi Network ini akan memberikan gebrakan yang dia notabene bisa breakout atau dia akan turun. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya bisa dikatakan hampir kena ya jaring kita ya. Karena kita masang di kepala 40. Nah, ini sebenarnya udah kena. Kalau kita pasang di 44 ya, itu kena. Cuman aku pasangnya teman-teman, kalau saya ya itu pasangnya di kepala 40 pas. Jadi kurang dikit banget kena ya. Nah, di area 40 pas tanpa ada koma sekian di belakangnya. Tapi kalau teman-teman mungkin ambil di 45, 44 gitu teman-teman ya, otomatis udah kena. Karena harga terendah daripada Pi Network kemarin itu sempat menyentuh di area kepala 4041 ya. Dan ya saatnya dia untuk rebound atau breakout, tergantung dari kinerja daripada sektor cryptocurrency. Kalau memang market dalam kondisi yang bagus, maka di sini Pi Network ada kemungkinan untuk rebound dulu ya. Kalau saat ini kan Pi Network itu udah keluar ya dari zona akumulasinya dia, dan kalau kita terpantau teman-teman ya, di sini dalam time frame 4 jamnya dia udah breakdown dan dia udah retrace lagi dan dia down lagi. Nah, apakah ini akan menjadi suatu fake out sama kayak yang di atas ini teman-teman ya? Bisa dikatakan ini fake out juga karena dia naik, habis itu dia masuk lagi konsolidasi, naik dikit masuk lagi konsolidasi ya. Dan untuk saat ini dia breakdown. Nah, apakah breakdownnya ini adalah fake out down atau dia akan segera meneruskan penurunan sampai kepala 40? Semoga ini hanya fake out dan dia bisa breakout. Dan di sini kalau kita lihat, di sini ada 5 faktor Picoin dekati titik terendah. Apa resiko dan peluang di tengah volatilitas kripto ini? Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama ya, hari Picoin ya tersungkur di 42, dekati all time low-nya. Jadi harga Picoin sendiri kini diperdagangkan di kisaran 42, bahkan udah nyentuh di kepala 40 something gitu kan. Nah, volatilitas melonjak, ancaman atau peluang gitu kan. Nah,
tingginya volatilitas di Picoin membuka dua sisi resiko kerugian besar bagi trader jangka pendek, sekaligus peluang bagi investor yang berani ambil posisi di harga bawah. Lonjakan volatilitas seringkali terjadi sinyal pembalikan arah jika sentrali atau disertai sentimen dan volume beli baru, namun selama sentimen bearish belum mereda, resiko penurunan lebih dalam tetap harus diwaspadai. Nah, koreksi melemah dengan Bitcoin. Menariknya, harga Pi mulai mengalami decoupling dari Bitcoin. Artinya, pergerakan harga daripada Pi tidak lagi sepenuhnya mengikuti tren pasar kripto utama. Kondisi ini menunjukkan adanya faktor internal ekosistem Pi Network yang lebih dominan terhadap harga. Keempat, pola support dan reversal sinyal untuk rebound, teman-teman ya. Jadi di sini meski sentimen negatif mendominasi, ada beberapa pola tekniknya atau teknikal yang mulai terbentuk sebagai support di area 04 sampai di area 042. Jika terjadi rebound signifikan, harga daripada Pi berpotensi kembali ke resisten yaitu di area 0,45 sampai di kepala berapa 0,5. Nah, reversal hanya akan terjadi jika ada inflow modal baru dan volume beli meningkat drastis dalam waktu dekat. 5 rekomendasi untuk investor, hati-hati pantau support kritis. Jadi penutupan atau penurunan harga ke all time low ini memang mengandung atau menggoda untuk buy the dip ya, untuk mendapatkan harga murah teman-teman. Jadi, namun investor wajib waspada terhadap resiko breakdown lebih lanjut, pantau area support kritis dan pastikan strategi manajemennya. Nah, jadi kesimpulannya di sini teman-teman ya, untuk pemain jangka panjang di Pi Network ini akan menjadi suatu peluang yang cukup bagus atau bisa dikatakan hidden game-nya, karena kalian nanti akan dapat harga dip-nya atau harga terendah daripada Picoin. Buat teman-teman semua yang memang masih yakin, masih bullish terhadap Picoin, kalian bisa ambil atau DCI. Gitu teman-teman ya, seperti yang saya bilang di kepala 40 pas itu memang area saya DCI daripada Picoin. Semisal dia nanti bisa rebound ya, entah nanti ke kepala 45 atau kepala 5 ya, atau syukur-syukur bisa menyentuh mendekati di kepala 9 ya, 7, 8, 9 itu teman-teman ya waktunya untuk taking profit. Kepala sebenarnya kalau kita dapat di 0,40 ya, nanti kalau semisal dia rebound sampai di area 0,45 itu sebenarnya kita udah bisa TP teman-teman, entah di 20% atau 30% ya. Nanti kalau dia masih kuat naik, semisal dia nyentuh lagi nih di kepala 5 something, kita bisa TP lagi 20% lagi, dia naik lagi gitu kan. Ya intinya kita bisa memanfaatkan momentum. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman itu melakukan taking profit 100% ya. Takutnya nanti teman-teman ya dia bukannya koreksi tapi dia naik lagi. Makanya kita menggunakan mekanisme yang diberi nama ya holder semi scalping ya, atau holder semi scalper ya. Jadi kita sebagai holder kita juga scalpingan juga gitu bro ya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman, semoga Pi Network dalam waktu dekatnya bisa rebound lagi dan tetap semangat. Salam cuan.